Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini adalah kelanjutan dari rahasia salat, yaitu pada saat kita duduk tasahud yang terakhir. Ya, tasahud ini dilakukan 2 kali. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian lagi menyatakan wajib. Kita berpegang kepada apa yang dijalankan oleh para salaf kita, ya. Mereka yang berpegang kepada madhab Syafi'i. Untuk bacaan tasahud ini memang ada beberapa variasi kecil, ya, berbeda sedikit. Juga cara pengucapan syahadatnya berbeda sedikit antara madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Syafi'i. Tapi mayoritas kita berpegang kepada madhab Syafi'i, khususnya untuk Indonesia. Tidak masalah perbedaan itu. Tetapi yang paling penting adalah kita ini menapak tilas mi'rajnya Rasulullah SAW. Kita menapak tilas apa yang dilihat, yang ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Rasul Muhammad SAW melewati pintu-pintu langit saat mi'rajnya itu. Nabi Muhammad melihat bagaimana para malaikat berbaris berdiri. Nabi Muhammad melihat bagaimana malaikat pada ruku, deretan malaikat-malaikat yang kerjanya hanya ruku saja, memuji Allah. Nabi melihat malaikat-malaikat yang sujud di pintu-pintu langit dan di tempat-tempat yang ditampakkan oleh Allah. Dan Nabi juga melihat malaikat yang melakukan salat sebagaimana yang Rasul Muhammad SAW dan para nabi-nabi sebelumnya menjalankan salat. Nah, itu yang kemudian dijalankan, yang diminta Rasulullah, dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, yang mendapatkan perintah dari Allah langsung, menghadap kepada Allah langsung di tempat yang paling mulianya, tempat yang bisa kita fahami, yaitu Sidratul Muntaha, tempat pertemuan makhluk suci yang diciptakan oleh Allah dengan segala macam kerahasiaannya Allah, kemuliaannya yang dikehendaki oleh Allah, untuk datang bertemu dalam pertemuan yang tidak bisa kita bayangkan, ya, karena tidak diceritakan secara rinci oleh Nabi Muhammad. Maka kita meyakini adanya pertemuan itu sebagai bagian daripada keimanan kita. Kita beriman kepada Nabi Muhammad dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, kemudian kita sekarang ini setiap hari 5 kali paling sedikit dan 9 kali kita tasyahud, ya, menghadap kepada Allah, menapak tilas, meniru peristiwa pertemuan, perjumpaan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Apa yang diucapkan itu sangat penting, karena itu pintunya langit, pintunya manusia berdialog dengan Allah, pintunya kenikmatan. Ya, kita nanti insya Allah semuanya mendengarkan ini ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Dan di surga itu nanti kita akan merasakan nikmat yang luar biasa, untuk merasakan seperti nikmatnya mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kita saat ini berada di bulan Rajab, dan di bulan ini ada peristiwa mi'raj tadi itu. Artinya kita setiap hari merasakan kenikmatan ulang tahunnya pertemuan antara Rasulullah Muhammad SAW dengan Rabbul Alamin.
Sehingga setiap saat kita tasyahud, kita sebetulnya sedang merasakan nikmatnya Nabi Muhammad yang menghadap kepada Allah langsung. Kita seharusnya merasakan nikmatnya pujian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang diilhami oleh Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Ini kalimat yang luar biasa yang langsung diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk diucapkan kepada Allah. Ya, segala puji hanya untuk Allah. Segala macam keberkahan-keberkahan yang ada, yang kita terima ini dari Allah. Kepada Allah kita berkata itu, menikmati, bersyukur kepada Allah. Segala barokah itu dari Allah sumbernya, dan kita bersyukur kepada Allah. Ucapan itu semacam itu, at-tahiyat. Ya, segala macam penghormatan kita ucapkan kepada Allah. Segala macam barokah semuanya dari Allah. Kemudian segala macam salawat yang kita bisa mengartikan sebagai kebahagiaan. Kebahagiaan itu semua sumbernya dari Allah. Kemudian at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala macam kebaikan itu dari Allah. Kita manusia tidak bisa berbuat apapun kebaikan kecuali dari Allah. Kecuali Allah yang memberikan pelajaran kebaikan. Maka itu kita kembalikan semua kebaikan kepada Allah. Karena itu kita tidak hanya pada saat duduk tasyahud dalam sholat, di luar sholat pun kita pantas untuk memuji Allah dengan kalimat yang agung itu. Karena itu yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nabi pada saat itu setelah mengucapkan pujian langsung kepada Allah, dijawab oleh Allah dengan salam. Assalamu alayka ayuhan nabi. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Luar biasa ini ucapan. Sebetulnya kalau kita pahami bagaimana Allah memberikan salam, keselamatan, kedamaian, ketenangan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di situ Rasulullah langsung mendapatkan gelar kenabiannya. Nabi tahu dari malaikat Jibril yang diutus oleh Allah. Tetapi saat di Mi'raj, Allah langsung mengucapkannya kepada Nabi-Nya. Assalamu alayka ayuhan nabi. Kemudian Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah SAW tanpa batas. Ya. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Rahmat diberikan oleh Allah. Satu rahmatnya Allah itu cukup untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan itu melalui Nabi Muhammad SAW. Kemudian diberikan barokah oleh Allah. Dalam rahmat itu ada barokah dari Allah. Itu yang diberikan oleh Allah, langsung diucapkan oleh Allah, seketika diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Manusia pertama yang mendapatkan langsung dari Allah rahmat dan barokah. Kemudian alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Nabi mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nabi mengucapkannya langsung kepada Allah bahwa rahmat, barokah dan salam itu juga untuk kita semua ini. Untuk ahli baitnya Rasulullah, untuk orang-orang yang soleh, untuk keluarga dan turunannya Nabi Muhammad, untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad yang berbuat kebaikan. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Orang-orang yang soleh. Itu permintaan dan harapan dari Nabi Muhammad di hadapan Allah langsung. Ya, artinya
kita ini sudah mendapatkan jaminan dari Nabi Muhammad. Pada saat Allah memberikan jaminan rahmat dan barokah, lalu Nabi minta kepada umatnya, kepada kita semua ini yang belum lahir, untuk mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang telah memuji Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang menghargai kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Yang menghargai barokah-barokah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Yang kita mengenal Allah, dikenalkan oleh Allah. Ini rahmat yang luar biasa, barokahnya luar biasa. Kemudian kita mengikuti para malaikat-malaikat yang bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat yang apabila seluruh amalan-amalan manusia ditimbang, tidak sebanding dengan kualitas nikmatnya, besarnya, agungnya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Itu kalimat yang luar biasa. Yang orang-orang yang berbuat maksiat, yang berbuat kejahatan, yang berbuat kedoliman, itu dibersihkan semua oleh Allah. Ya, orang-orang kafir pada saat dia mengucapkan kalimat itu diampuni oleh Allah, dan tidak cukup dengan ampunan Allah. Dosanya diganti pahala oleh Allah. Kemudian kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ataupun apa yang bisa kita biasa lazimkan. Kalau kita madhab Syafi'i, kita biasa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena Nabi gembira kalau kita mengucapkan untuk keluarganya Nabi Muhammad. Kalau kita minta rahmat barokah kepada Rasulullah dan untuk keluarganya Nabi Muhammad. Sebagaimana kita minta kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sebagaimana Allah memberikan kemuliaan, keagungan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwa keluarganya Nabi Ibrahim, keturunannya Nabi Ibrahim adalah imam-imam, adalah nabi-nabi. Ya. Allah setelah mengangkat Nabi Ibrahim, kemudian diangkat Nabi Ibrahim menjadi imam juga. Lalu Nabi Ibrahim minta untuk keturunannya sebagai imam-imam, kecuali yang berbuat zalim. Artinya, kalau kita minta semacam itu, kita akan dijauhkan dari kezaliman. Kita akan mendapatkan sambungan kemuliaan sebagaimana keluarganya Nabi Muhammad, keturunannya Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi Ibrahim menurunkan nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad. Kemudian kita minta barokah juga. Minta barokah kepada Rasulullah dan keluarganya Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah menurunkan barokah dan rahmatnya kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya Nabi Ibrahim. Ini artinya doa yang sempurna. Karena Rasul SAW bersabda, orang yang mendoakan orang lain, dia akan mendapatkan lebih dulu sebelum yang didoakan. Lalu kita mendoakan Nabi Muhammad. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Ini artinya kita sedang mendapatkan rahmat, barokah, ampunan, dan diangkat derajatnya anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita. Setelah itu kita dibolehkan berdoa apa saja, apa yang kita minta, dan akan dikabulkan oleh Allah. Karena itu sayang kalau kita sudah memahami makna, rahasia, hakikat tasyahud ini, kemudian kita tidak merasakan kenikmatannya pada saat kita mengucapkan itu. Ini bukan cuma di otak kita, tapi kita harus membawa segala yang kita pikirkan di otak ini kepada seluruh jasad kita ini, aliran darah kita ini, kepada batin kita ini. Semuanya kita sambungkan, kita nikmati rasanya, merasakan kenikmatan ini. Karena Allah sedang memberikan rahmatnya, barokahnya,
Dan kita gembira, kita bisa mengucapkan ini di hadapan Allah. Dan di hadapan kita ada Nabi Muhammad. Kita bersalam langsung kepada Nabi Muhammad. Dan dijawab oleh Nabi Muhammad. Ini Nabi yang mengabarkan, orang yang bersalawat itu langsung rohnya Nabi Muhammad dimasukkan dan dijawab. Ya. Kemudian kita mengucapkan untuk keluarga kita, orang-orang Nabi Muhammad, penciptanya Nabi Muhammad. Ya, assalamualaikum wa ala ibadillah. Artinya setiap saat, setiap detik, ya, di seluruh penjuru dunia ini, umatnya Nabi Muhammad saling berdoa. Dan kita mendapatkan doa itu dari Nabi Muhammad, dari umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa menghayati, bisa memikirkan, dan bisa menikmati, bisa merasakan nikmatnya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.